Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan ke saya mau syuting. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa sallim tasliman katsiran katsiran. Wa ba'du faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Wa qala ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dari aparat pemerintah yang sempat hadir malam ini, begitu juga kami hormati tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, tokoh wanita, terkhusus kepada keluarga duka yang kami hormati. Mari kita senantiasa memperbanyak pujian-pujian, terutama rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga seandainya kita hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari bayi sampai sekarang ini, tentu kita tidak pernah bisa menghitungnya. Itu sudah Allah tulis dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kamu tidak akan sanggup. Maka melalui kesempatan malam taziah malam yang ketiga ini, jamaah sekalian, saya mengajak kepada para jamaah, rumpun keluarga duka, utamanya pribadi saya, mari kita senantiasa memperbanyak
pujian-pujian syukur kita kepada Allah. Bahkan kalau kita sering bersyukur, la in syakartum la zidannakum, maka Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan itu. Apatah lagi nikmat yang terbesar yang Allah masih sematkan pada hati kita berupa iman dan Islam. Masya Allah, seandainya iman Islam ini kita syukuri sampai hari kiamat, masih belum sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, ketika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan umat Islam yang beriman kepada Allah, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita syukuri. Sebab kenapa jamaah sekalian? Hamba Allah bebas siapa saja, manusia dimanapun dia berada, asalkan di dalam hatinya ada kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia ahli pezina, walaupun dia ahli peminum, pemabuk, penjudi, perampok sekalipun, walaupun dalam tanda kutip, seandainya dia mati belum sempat bertaubat, tentu dia nanti dibakar di neraka sesuai dosa-dosanya, sesuai kadar dosanya. Tapi ujung-ujungnya, sebab kalimat thayyibah yang ada dalam hatinya, ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tadi mengalami proses penyiksaan. Namun tentu kita tidak ingin seperti itu jemaah sekalian. Yang kita inginkan, tentu kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Mati dalam keadaan diampuni Allah, diridhai Allah, masuk surga, sehingga tidak pernah merasakan secuil, setitik, sedetik pun yang namanya siksa api neraka. Tentu itu yang kita inginkan. Olehnya itu jamaah sekalian, sekali lagi mari kita senantiasa memperbanyak syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Kalau orang kafir, sekali dia berada di dalam neraka abadan-abadan, selama-lamanya, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu orang kafir. Makanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin di antara kita, di antara keluarga kita ini Islam hanya KTP, itu tidak masalah. Jangan salah paham Bapak Ibu yang mulia. Maksud saya tidak ada masalah ini, setidaknya tidak seperti orang kafir. Orang kafir akan disiksa selama-lamanya, kekal berada dalam neraka. Tapi orang Islam, walaupun Islam KTP, setelah disiksa sesuai kadar dosanya, mungkin lama, mungkin triliunan tahun, karena tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, durhaka kepada ibu bapak, durhaka kepada suami, disiksa. Karena memang konsekuensinya kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus taat kepada Allah dan Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapat keberuntungan yang besar. Sebaliknya, durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika dia ingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah siksa disebabkan kelakuannya. Jemaah takziah rahimakumullah, bukan berarti saya memberikan peluang-peluang kepada orang yang Islam KTP, tidak, hanya menjelaskan sebagai ilmu yang kita pahami. Lebih beruntung Islam walaupun mungkin belum sholat daripada orang kafir, tapi lebih beruntung lagi sebagai seorang Islam kita taat kepada Allah, istiqomah setiap saat
beribadah kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, orang yang beriman, yang istiqomah, orang yang beriman dan bertakwa, yang istiqomah dalam ketakwaan, siang bertakwa, malam bertakwa, sore bertakwa, pagi bertakwa, di pasar bertakwa, di jalan bertakwa, di empang bertakwa, di sawah bertakwa, di kebun bertakwa, di kantor pun bertakwa, lahumul busra. Kata Allah, mereka itulah orang yang mendapat kebahagiaan fil hayati dunya, dalam kehidupan akhirat, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil hayatil akhirat, dan dalam kehidupan akhirat. Jemaah sekalian, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah, karena Allah takdirkan kita sebagai orang Islam beriman, sebagai orang yang pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah bagaimana kira-kira kalau kita sebagai manusia tidak bersujud kepada Allah? Walau tara idil mujrimuna najisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu di hadapan Tuhannya, tundukkan kepala, malu, tidak pernah bersujud, disuruh sujud susah, cenderung menuruti hawa nafsunya. Kalau sudah di depan TV, nonton sinetron, main game, sudah azan kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikira itu hanya suara biasa-biasa saja, padahal itu panggilan Allah. Muazzin itu hanya pesuruh Allah saja. Kalau pacarnya yang manggil, cepat sekali. Yang belikan bakso, sudah matikan TV, pergi cari bakso ke lumayan 2. Tapi ketika Allah panggil, sini hambaku, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya falah, ayo menuju kebahagiaan, tidak dihiraukan. Tapi anehnya ingin masuk surga, bagaimana caranya? As-sholatu miftahul jannah, sholat itu kunci surga. Bagaimana kalau mau masuk surga tidak bawa kunci, Bapak Ibu yang mulia? Tentu tidak akan pernah bisa. Apapun sibuknya kita dalam kehidupan sehari-hari, walaupun judulnya cari nafkah, walaupun itu perintah Allah, tapi ada perintah tertinggi, Allahu Akbar 4 kali disebut kumandang azan oleh muazzin. Artinya Allah itu yang besar. Yang besar itu hanya Allah, yang lain itu kecil, pekerjaan itu kecil, uang itu kecil, atasan kita kecil, yang besar itu hanya Allah. Kalau orang cerdas, penuhi panggilan yang maha besar. Dan ini hakikatnya hakikat la ilaha illallah. Makanya jamaah sekalian, kalau kita paham, kalau kita cerdas, maka kita harus dan bahkan wajib mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kita sendiri. Karena sebab kenapa jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini tidak lama, tidak lama, 60-70 tahun saja. Perasaan kita lama. Bahkan kita punya program mau bangun, bikin walet, rumah walet, mau bikin bangunan-bangunan lagi, ruko lagi, villa lagi. Padahal tidak lama, 60-70 tahun kita sudah tinggalkan dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita, Bapak Ibu yang mulia. Dunia ini tempat meninggal, makanya dikatakan meninggal dunia. Tempat abadi Allah telah ciptakan, namanya akhirat. Di sana hanya ada 2 kampung saja, hanya ada 2 kota saja, surga dan neraka. Surga tempat kenikmatan, jannatun na'im. Neraka tempat siksa. Maka kalau kita cerdas, kita mesti rajin, pinter memanage waktu. Kapan waktu untuk Allah, untuk akhirat, dalam pencapaian bekal dalam kehidupan akhirat yang lama. Ada awal, tidak akhirnya. Supaya kita tidak terjerumus oleh godaan iblis, setan laknatullah alaih, ke jurang nerakanya Allah.
Imam Al-Ghazali, ulama besar, menjelaskan seandainya dunia ini penuhi biji-bijian, biji jagung, penuh sampai ke langit. Begitu juga di lautan, jagung sampai ke langit atau beras sampai ke langit tingginya, dipenuhi. Setiap 1 juta tahun diambil 1 dibawa ke akhirat. Setiap 1 juta tahun beras tadi diambil 1, bukan 1 kilo, bukan 1 ton, 1 biji. Maka pasti dan pasti beras yang banyak dari daratan, dari laut sampai ke lautan, terus tingginya sampai ke langit, pasti dan pasti akan habis lama-lama. Tapi habisnya juga lama sekali. Tetapi kehidupan akhirat Bapak Ibu ada awal, tiada akhirnya. Dan ini yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai nanti di akhirat kita disuruh sujud, tidak bisa bergerak karena di dunia malas sujud kepada Allah. Lalu dia bilang, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, sekarang kami telah melihat, kami telah mendengar. Jadi orang kafir, jangankan orang Islam Bapak Ibu yang mulia, orang kafir saja nanti ketika di akhirat dia sudah beriman 100% iman kepada Allah. Tapi iman yang ditolak. Seandainya kita jalan-jalan di kuburan Bapak Ibu yang mulia, lalu kemudian kita dikasih kasaf mata kita oleh Allah, bisa melihat dan bisa mendengar keinginan-keinginan orang yang berada di alam kubur. Maka yang kita dengar, mereka akan minta kembali ke dunia. Bapak yang meninggal dunia, ibu yang meninggal dunia, adik yang meninggal dunia, apa keinginan saya? Ingin kembali ke dunia. Pasti satu permintaannya, ingin kembali ke dunia. Tapi untuk apa? Bukan lagi untuk minum balok, bukan lagi untuk main kartu, bukan lagi untuk sabung ayam, narkoba, judi, zina, tidak. Dia kata, saya mau beramal soleh, saya mau sholat, saya mau puasa, mau zakat, mau infak. Rumah-rumahku yang banyak mau kujual, mau kuinfakkan sedekah ke pesantren, kemana saja. Yang penting saya dapat pahala. Semua akan begitu. Bahkan orang yang sudah sholat pun minta kembali ke dunia untuk apa? Memperbaiki lagi sholat jamaahnya. Karena dia paham ternyata pahala sholat itu seperti ini. Ketika berjamaah lebih banyak lagi, maka dia minta kembali ke dunia. Ada yang mau keluar, saya dulu tidak keluar di jalan Allah, sekarang mau kembali ke dunia. Saya mau keluar di jalan Allah karena pahalanya besar. Mauqifu sa'atin fi sabilillah khairum min qiyamil lailil qadri indal hajjatul aswad. Sesaat saja di jalan Allah lebih baik daripada sholat sunat pada waktu malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Coba, sesaat di jalan Allah, bagaimana kalau lebih daripada sesaat? 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun kalau di jalan Allah. Berapa yang pahalanya? Kalau kita sholat di malam Lailatul Qadar, nilai sholat kita pada malam itu, nilai bacaan Al-Quran kita pada malam itu dikalikan 1000 bulan. Tapi kalau di jalan Allah sesaat saja, sesaat itu kurang 1 detik, di jalan Allah lebih baik daripada sholat sunat di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Padahal sholat di Mekah itu 100.000 banding sholat di masjid-masjid yang lain. Kalau di Madinah 50.000 banding pahalanya banding masjid-masjid yang lain. Apatah lagi dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika dia walaupun rajin sholat, ditanya, wahai orang mati, wahai jasad, kalau kamu, permintaan kamu sekarang ini apa? Saya mau kembali ke dunia. Sebulan saya tidak disiksa, tapi saya ingin kembali. Tapi kenapa ingin kembali ke dunia padahal kamu tidak disiksa? Saya ingin keluar di jalan Allah. Karena saya lihat tetangga-tetanggaku di sana yang keluar di jalan Allah lebih bagus kuburnya. Karena kubur itu raudhatun min riyadil jannah, taman dari pertamanan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan beramal salah, tapi amal soleh, amal soleha. Wa khufratin min hufarin nar, dan jurang daripada jurang api neraka. Bapak Ibu yang mulia, kapan lagi kita mau pikirkan nasib kita nanti di akhirat yang diawali di alam kubur? Ya sekarang ini. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan bilang nanti kapan, nanti sudah keburu dikapani. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah.
Bersegera menuju ampunan Tuhanmu dan surga. Sebab kenapa dikatakan menuju ampunanmu dan surga? Kalau orang yang tadinya bermaksiat itu menuju antri ke neraka, tapi ketika bertobat sudah menuju ampunan Tuhan, lalu kemudian dia sudah antri dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu yang mulia. Karena kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada orang yang kekal abadi di dunia, jamaah sekalian. Dunia ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah suatu hari nanti. Tidak tersisa. Yang dikekalkan dari dunia ini hanya satu. Siapa itu? Manusia. Manusia dikekalkan oleh Allah melalui pintu kematian. Nanti akan diproses hisab. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, artinya kalau berat timbangan kebaikannya berarti ringan keburukannya. Fahuwa fi isyatir radiyah, dia ditempatkan ke dalam tempat yang memuaskan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan kebaikannya, artinya berat keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, tempat jadi hawiyah. Apa itu hawiyah? Bukan hotel. Apa itu hawiyah? Bukan kafe. Hawiyah itu wama adraka ma hiya, tahukah kamu itu apa hawiyah? Neraka hawiyah, narun hamiyah. Apinya sangat panas, 70 kali panas dari api yang ada di muka bumi ini. Dan di situ manusia disiksa, la yamutu wa la yahya, tidak dimatikan, tidak dihidupkan, tapi yang teriak saja tolong ibu, bapak, suamiku, tidak ada gunanya. Hancur, hidupkan lagi. Hancur, berkepik-kepik, diutuhkan lagi. Terus sesuai kadar dosanya. Di dalam satu hadis dijelaskan, barang siapa yang meninggalkan satu sholat wajib akan disiksa, akan menerima, merasakan siksaan api neraka, satu hukum, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu satu hukum? Rasulullah jelaskan, satu hukum itu 80 tahun akhirat. Sedangkan di dunia ini 1000 tahun baru satu hari akhirat. Ditotal oleh ulama, ternyata satu hukum itu ditahunkan dunia 28.800.000 tahun. Satu kali waktu sholat ditinggalkan, sholat 5 waktu. Bagaimana kalau satu hari satu malam? Lalu bagaimana kalau 1 bulan? Lalu bagaimana kalau 30 tahun tidak sholat? Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang digoda-goda setan. Kalau sudah suci cepat, jangan nanti keburu mati. Kalau mati berarti hutang sholat 1 waktu, merasakan siksaan 28.800.000 tahun. Makanya hati-hati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena semuanya pahalamu akan disempurnakan kelak di yaumil qiyamah, Bapak Ibu yang mulia. Jadi memang dalam Al-Quran itu hanya janji Allah, janji Rasulullah. Tapi janji Allah itu lebih pasti daripada terbitnya matahari. Matahari tidak selalu terbit dari timur. Suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Janji Allah itu lebih pasti daripada janji-janji caleg. Tapi uniknya orang lebih percaya kepada janji caleg daripada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala sholat berjamaah 27 derajat. Satu langkah kaki kanan dinaikkan derajat, satu langkah kaki kiri digugurkan dosa. Semakin banyak langkah-langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini janji Allah. Satu ayat yang dibaca Pak Imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada mendapat 1 ekor onta yang gemuk lagi bunting. Di Arab itu kalau onta gemuk, bunting itu harganya mahal, 2 kali lipat harganya. Tapi satu ayat yang dibaca oleh Pak Imam dalam sholat berjamaah
itu lebih baik daripada mendapat 1 ekor onta yang gemuk lagi bunting. Dan ini janji Allah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Makanya Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Disempurnakan pahala kita ibadah kepada Allah nanti hari kiamat. Sebab kenapa? Dunia tidak bisa menerima pahala daripada Allah. Tidak cukup. Coba bayangkan, 1 orang sholat, Pak Imam dengan Bilal, hanya 2 orang saja, Pak Imam sama Pak Bilal. Muazin sama Pak Imam, tidak ada orang lain misalnya. Berapa ayat dibaca Pak Imam? Lalu berapa onta yang turun seandainya itu betul-betul jadi onta? Penuh masjid baru 2 orang saja. Apatah lagi seperti Masjid Agung? Masya Allah. Apatah lagi seperti Masjid Pondok Putri? Masya Allah. Berapa memang onta yang turun tidak bisa menampung Palopo ini itu. Hanya beberapa gelintir orang sholat berjamaah. Itu makanya Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, karena akhiratlah yang bisa menampung pahala seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Faman susi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang barang siapa susi'a, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia orang beruntung. Sekali lagi, yang namanya orang beruntung Bapak Ibu ya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang beruntung. Bukan menang lotre. Bukan karena diperistrikan orang yang terkaya di Indonesia, bukan. Atau bukan karena dia jadi presiden, bukan. Orang beruntung itu bila mana dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, dia orang beruntung. Makanya jangan sekali-kali kita menyerahkan hidup kita ini, baik dunia maupun akhir, kepada nasib. Terserah nasib, itu salah. Hidup kita di dunia Bapak Ibu bisa kita setting. Di dunia kita mau bahagia, silahkan. Sesuai aturan agama, aturan pemerintah, kita betul-betul giat usaha di situ. Insya Allah dengan doa, usaha, taat kepada Allah, Allah jadikan orang bahagia. Orang bahagia itu bukan karena banyak materi, tidak. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kebahagiaan seseorang itu terukur dari hati. Bila hatinya tenang itu hanya mengingat Allah saja. Referensi hidupnya Allah. Mau membuat sesuatu, referensi Allah. Mau melakukan sesuatu, referensinya Allah. Tidak lagi atasan, tidak lagi mertua, Allah saja. Allah ridho enggak? Jangan sekalian, referensi dalam hal apapun selalu Allah. Ibu-ibu, kalau ibu tahu, mohon maaf, saya hanya ingatkan ini. Siapa tahu ada yang lupa atau ada yang belum mendengar. Suatu ketika Rasulullah menangis dengan begitu sangat di depan Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai membasahi jenggotnya. Istrinya bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, kenapa engkau menangis begitu sangat? Apa yang terjadi?" "Wahai Humairah, wahai istriku, aku teringat ketika aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku diperlihatkan penghuni-penghuni neraka. Ternyata penghuni neraka itu yang paling banyak adalah kaum wanita." Kaget istrinya. Sedangkan istrinya kan wanita, jadi kaget. "Wahai Rasulullah, apa mereka tidak sholat?" Mereka sholat. "Apa mereka tidak puasa?" Mereka puasa. "Apa mereka tidak zakat?" Mereka zakat. Lalu kenapa perempuan atau wanita yang paling banyak pada dalam jurang neraka? Maka Rasulullah jelaskan, "Wahai istriku, dengar baik-baik. Seorang wanita yang ahli ibadah, seandainya ada seorang wanita yang ibadahnya melebihi Siti Maryam." Tahu ibu bapak siapa itu Siti Maryam? Siti Maryam adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Wanita yang sangat solihah. Jadi dari solihahnya, dari rajin ibadahnya kepada Allah, di kamarnya itu penuh makanan dari surga.
Pamannya Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anak laki hada." "Wahai Maryam, ini dari mana?" "Hada min indillah." Ini dari hasanah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, ini diriwayat dari hadis, penjelasan ulama, ketika musim dingin, makanan dari surga yang jatuh, yang datang di kamarnya Siti Maryam itu makanan yang hangat-hangat, seperti ikan bakar, ayam bakar yang hangat-hangat. Tapi tentu tidak sama dengan makanan yang ada di dunia. Begitu musim dingin, begitu musim panas, makanannya dingin-dingin. Buahnya itu seperti dikeluarkan dari kulkas. Makanannya serba dingin, Masya Allah. Dari solihahnya sampai punya hubungan dekat, percintaannya dengan Allah sang penciptanya, sehingga Allah kabulkan doanya saat itu cash. Ketika dia bilang, "Ya Allah saya lapar," datang makan. "Ya Allah saya haus," datang minuman. Rasulullah menjelaskan, seandainya ada seorang wanita yang lebih hebat ibadahnya seperti Siti Maryam, namun satu saja menyakiti hati suaminya, belum sempat minta maaf, salah satunya meninggal dunia, maka wanita itu tempatnya berada di jurang neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, jemaah sekalian. Wanita sebelum bersuami, surganya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu kandungnya. Rasul mengajarkan, kepada siapa saya taat? Kepada kedua orang tua saya Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibu? 3 kali. Lalu bapakmu. Ridallah biridal walidain. Laki-laki, anak wanita, sehebat apapun ibadah kalian, kalau durhaka kepada ibu bapak, terutama kepada ibu kandung, ibu tidak meridhoi, maka semua tertolak ibadah kalian. Ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah biridal walidain. Tetapi bagi wanita yang bersuami, ridhonya Allah itu terletak kepada suaminya. Jadi walaupun suami kita lotong, walaupun suami kita mungkin pengojek, pemulung, walaupun ibu S3, walaupun ibu profesor, bagaimanapun kalau kebaikan wajib taat kepada suami. Al-Quran mengajarkan demikian. Ingat kisah seorang wanita ditinggal suaminya keluar jalan Allah. "Wahai istriku, jangan kau keluar rumah sebelum saya pulang." Datang utusan, Ibunda tak sakit parah?" "Oh maaf, saya belum bisa pulang karena suami saya belum datang." 3 kali utusan sampai mengatakan, "Ibumu sudah meninggal dunia nih, tapi saya tidak bisa datang, suami saya belum pulang." Kalau mungkin secara akal kita semua Bapak Ibu, maka kita akan katakan, ini wanita ini kurang ajar, anak kurang ajar ini, durhaka ini. Dibesarkan, disusui ibunya lah, ibunya sakit, tidak mau ditengok. Tapi itulah agama. Yang untungnya saat itu, kejadian itu masih hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kampung ramai-ramai bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai bapak, hukumnya ini wanita, wahai Rasulullah, kurang ajar sekali. Ibunya sakit, tidak mau tengok sampai mati, sudah dikasih tahu, dikabari 3 kali, tidak mau datang. Alasannya apa? Katanya suaminya belum datang. Itu perintah Allah, itu perintah saya." Wahai ketahuilah orang-orang kampung, bahasanya seperti itu. Sebab ibu yang meninggal tadi memiliki wanita solihah taat kepada suaminya, maka dosa-dosa kedua orang tadi diampuni. Orang tuanya tadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama. Kadang-kadang kita tidak masuk di akal kita, jamaah sekalian. Wanita-wanita dulu sebelum ada media massa seperti ini, Bu, sebelum ada televisi, betul-betul mentaati suaminya. Saya masih pernah ketemu dengan waktu yang seperti ini. Nenek saya, ibu kandung saya sangat taat kepada, bila mana suaminya belum pulang kerja, dia tidak bisa keluar, tidak mau keluar dia. Kalaupun mau beli garam, anaknya disuruh. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Suaminya sibuk di kantor, istrinya sudah selfie-selfie di Pancasila. Padahal kata ulama, wanita yang keluar rumah 1 langkah tanpa izin suaminya,
maka dia dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau di Pancasila itu sampai berapa langkah memang. Masih mending di Pancasila ke jalan lingkar. Sibuk sama TikTok. Auratnya dibuka, ditonton laki-laki seluruh dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Suatu ketika Rasulullah SAW jamaah sekalian dengan sahabatnya berjalan berpapasan dengan wanita solihah, berpapasan dengan wanita solihah pakai jilbab. Tapi Rasulullah menangis. Setelah wanita solihah lewat jauh, menangis Rasulullah. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah yang berpapasan tadi itu wanita solihah? Betul, dia wanita solihah. Tapi kenapa kau menangis? Saya melihat satu helai rambutnya yang keluar dari hijabnya dilalap api neraka. Satu helai rambutnya. Bagaimana kalau dipirang-pirang baru dipamerkan? Naudzubillah, baru aurat yang terlarang lagi, naudzubillah. Orang-orang terdahulu, wanita-wanita terdahulu kalau memang berdandan hanya untuk suami. Makanya kalau mau jadi wanita solihah, bukan wanita salahah, salah satu resepnya menyenangkan suami, Bapak Ibu yang mulia. Di padang suami itu seneng suaminya, sudah tidak tertarik dengan rumput tetangga. Kafe ada di rumah, wanita penghibur ada di rumah istri, dan dananya sudah cantik untuk suaminya. Apalagi diranjang, Masya Allah, tidak kalah. Sehingga betul-betul melengket kayak perangko, tidak lagi tertarik dengan rumput tetangga. Di zaman sekarang, wanita kebanyakan, mohon maaf, kalau kepada suaminya kasar, membentak, menguasai keadaan rumah. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki pemimpin, laki-laki itu pemimpin, Bapak Ibu yang mulia. Presiden di rumah kita tuh suami kita. Bukan dijadikan karyawan, mentang-mentang mungkin lebih tinggi pangkat jabatannya, istrinya dijadikan karyawan suaminya. Ini tidak boleh. Itu namanya wanita yang menyalahi aturan agama, dan konsekuensinya di hadapan Allah berat. Wanita kepada suami harus bicara lemah lembut, sopan. Ketika suaminya pulang, dia langsung sambut, dibuka sepatunya, jasnya dan sebagainya. Kalau perlu dipiji-piji, disiapkan makanan, dibikinkan kopi, ditawarkan kopi kak teh, tawarkan minuman apa, air dingin kan, air hangat dan sebagainya. Itu wanita soleh seperti itu. Di padang suaminya menyenangkan, bajunya sudah baju yang bagus, yang baru datang dari Shopee, dikirim JNT. Sekarang terbalik, suaminya datang, istrinya pakai daster, sudah pakai daster lama, robek-robek lagi. Begitu berpapasan, baunya bau minyak tawon. Ya Allah. Waktu suaminya berpikir mau masna wa sulasa wa ruba, berontak-berontak, marah-marah. Kalau suaminya tidak ingin masna wa sulasa wa ruba, tidak ingin cari madu, maksudnya madu asli nih, bukan madu palsu. Makanya kalau teman-teman bilang, di mana beli madu? Dia asli nih. Di mana? Ini temanku yang tinggal di gunung. Palsu itu. Kenapa? Asli nih, palsu. Madu asli itu kalau dibawa ke rumah istrimu marah-marah, itu adalah madu asli. Artinya madunya. Jadi teman sekalian, jangan sampai suami itu berpikiran ingin cari lagi. Maka ibu-ibu harus betul-betul mengamalkan agama. Hancurnya rumah tangga itu karena keluarga itu tidak mengamalkan agama. Istri tidak taat kepada suami, bentak-bentak suami, marah-marah terus. Kalau ATM-nya penuh, senyum-senyum. Kalau ATM-nya kosong, pusing kepalanya. Marah terus sama suaminya. Tiga saja. Pikiran kosong, ATM kosong, omong kosong. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu, sudah berontak terus, maunya marah terus. Suaminya disuruh korupsi, naudzubillah.
Pak, ibunya Dewi sudah Pajero, kenapa kita masih Avanza saja Pak? Jadi apa kau jadi kantor? Apa gunanya jadi bendahara? Wah, kalau tidak mengamalkan agama. Kalau mengamalkan agama, karena ukuran orang bahagia dalam berumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu ketaatan kepada Allah. Sehingga betullah kata lagu itu, walaupun barangkali makan dengan nasi dan garam saja, yang penting mengamalkan agama, insya Allah tenang. Karena lauknya orang makan itu yang enak bukan baronang, bukan ayam bakar, bukan lawak, bukan kapurung, tapi lauknya apa? Lapar. Siapa saja kalau lapar, pasti walaupun nasi dengan garam, insya Allah nikmat. La ilaha illallah. Teman sekalian, jadi hidup kita di dunia ini bisa kita setting. Kita mau jadi penghuni neraka atau penghuni surga itu terletak kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib. Ingat, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak rubah nasibnya sendiri. Kalau kita hanya duduk saja, ongkang-ongkang kaki saja waktu sholat, tidak sholat, sibuk dengan sinetron, sibuk dengan dorong-dorong HP Android, sibuk mau WA, sibuk update status, sibuk mas selfie, jauh daripada agama. Begitu mau minta masuk surga, naudzubillah, dia tidak masuk di akal. Innallaha alladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang beriman, beramal soleh, mereka penghuni surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi penghuni surga, syaratnya dua saja: beriman kepada Allah, iman yang betul, amal soleh, contoh Rasulullah SAW. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, syaratnya cuma itu saja: taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nah, ibu-ibu yang punya suami taat kepada Rasulullah itu hanya 4 saja rumusnya. Kata Nabi dalam satu hadis, seorang wanita yang mempunyai suami sangat mudah masuk surga. Cuma syaratnya ada 4. Pertama apa? Jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, jaga puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kesuciannya. Apa maksudnya jaga kesuciannya? Jangan selingkuh. Ustaz, saya ini bagaimana? Anakku sudah 5, sudah punya cucu. Bagaimana saya menjaga kesucian saya? Bukan keperawanan. Maksudnya kesucian itu jangan selingkuh. Dan yang keempat, taati suaminya. Maka 8 pintu surga itu panggil nama wanita tersebut. Jadi ibu-ibu, tapi mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Kok berat? Alhamdulillah. Jadi penuhi 4 syarat. Jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kesucian, maksudnya jangan selingkuh. Lalu kemudian yang keempat, mentaati suaminya. Insya Allah akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jamaah sekalian, karena sekali lagi hidup kita tidak lama di dunia ini, ya. Kita semua ini pasti akan mati, hanya nunggu giliran saja. Asbabnya yang tahu hanya Allah. Yang jelas kalau rezeki kita di dunia ini sudah habis, disitulah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sukses bukan karena jadi presiden, orang sukses bukan karena jadi menteri, gubernur atau anggota dewan, tapi orang sukses orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Orang yang sukses yang mampu menjawab pertanyaan malaikat muka dan nakir. Orang yang sukses adalah orang yang nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selalu hidayahnya kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal ibadah kepada Allah, terutama sebagai seorang wanita mampu mentaati perintah-perintah suaminya, termasuk utamanya perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga wanita-wanita kita ini bukan menjadi ahli neraka tapi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang laki-laki, semoga
semua oleh Allah diberi hidayah, diberi kekuatan untuk senantiasa mengistiqomahkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah